Oke, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu. Pagi kayaknya masih lemas ya, masih lesu ya. Pada belum sarapan kayaknya ya. Kalau saya tanya selamat pagi, Bapak Ibu semua jawab semangat pagi. Oke, bisa ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, salam sehat buat kita semua. Kita bersyukur bahwa kita boleh bertemu di Polidian Harapan. Sedikit kami mau menyampaikan penyuluhan yang masih menjadi stigma di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Kami juga menyapa buat rekan-rekan kami, Bapak Ibu yang menonton lewat live streaming Instagram Rumah Sakit Dian Harapan. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini cukup sering. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar dan bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga ada yang menderita penyakit ini. Mudah-mudahan ketika dijelaskan topik ini, Bapak Ibu menjadi lebih paham, lebih mengerti. Topiknya yaitu tentang epilepsi. Ada yang sudah tahu tentang epilepsi? Tidak tahu, oke. Atau ada yang tahu persamaannya, bahasa awamnya apa? Ada yang tahu? Ya? Mati-mati ayam, oke. Yang lain? Ada? Oke. Ada bahasa lain yang sawan, ayan, boleh ya? Untuk lebih jelas, untuk lebih tahu, maka di sini ada narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Asti spesialis saraf. Beliau akan menjelaskan kepada kita semua mengenai apa itu epilepsi, bagaimana gejalanya, dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan kalau ada di tengah-tengah kita yang epilepsi atau keluarga kita yang epilepsi. Oke, siap mendengarkan semuanya? Siap menyimak? Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Asti, spesialis saraf. Oke, terima kasih banyak Dr. Yabes. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat. Pagi ini saya Dr. Asti, dokter saraf di Rumah Sakit Dian Harapan, mau sedikit cerita tentang epilepsi. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Dr. Yabes, epilepsi atau mungkin Bapak Ibu belum terlalu familiar dengan nama epilepsi, dengan nama penyakit epilepsi. Mungkin Bapak Ibu lebih taunya penyakit mati-mati ayam atau ayan. Ya, boleh, apalah itu. Tapi kita mulai dari sekarang coba membiasakan dengan nama kerennya, epilepsi ya, biar lebih keren. Oke, apa sih epilepsi itu? Epilepsi itu penyakit saraf kronis atau berlangsung lama yang disebabkan oleh gangguan kelistrikan di otak yang timbul sebagai kejang, bisa disertai pasiennya tidak sadar, bisa juga pasiennya dalam kondisi sadar. Oke, banyak sekali stigma negatif tentang epilepsi di masyarakat. Banyak yang menganggap epilepsi ini aib, sehingga jika keluarganya kena epilepsi lalu diasingkan, dikurung, bahkan disembunyikan. Nah, di sini saya mau kasih tahu informasi yang penting supaya jangan lagi itu terjadi sama kita. Supaya kalau Bapak Ibu punya keluarga atau punya kenalan atau punya kerabat yang kena epilepsi, bukannya disembunyikan, tapi dibawa berobat, ya. Jadi, epilepsi itu sampai saat ini memang masih menjadi PR besar buat kita semua. Ya, banyak yang mengalami hambatan karena epilepsi, baik hambatan dalam pendidikan, baik hambatan dalam pekerjaan, dan saya yakin kita semua nggak ingin itu terjadi. Ya, faktanya 95% anak-anak yang menderita epilepsi bisa belajar dengan normal.
Oke, 75% orang dewasa yang menderita epilepsi bisa bekerja dengan normal. Oke, hanya sedikit, hanya sekitar 8% yang mengalami masalah dengan pekerjaannya karena sakit epilepsinya. Ya, terus saya yakin Bapak Ibu taunya epilepsi atau kejang itu bentuknya yang kayak apa? Coba. Mungkin Bapak, mungkin kejang yang Bapak tahu kejang itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Kejang-kejang seperti orang tiba-tiba di jalan atau di... Coba Bapak kasih contoh bisa? Oh, iya. Bagaimana gerakannya coba? Nggak apa-apa. Oke, kejang seperti itu ya menurut Bapak. Oke. Nah, ternyata kejang itu bentuknya macam-macam, Bapak Ibu. Yang seperti Bapak contohkan, iya betul. Oke. Yang cuman kayak kayak kedutan, kayak cuman gini-gini aja juga ada kejang. Yang tiba-tiba lagi aktivitas nih, tiba-tiba diam beberapa detik, itu juga salah satu bentuk kejang. Atau tiba-tiba kayak orang bingung, tangannya gerak-gerak nggak bertujuan gitu, itu juga kejang. Atau tiba-tiba lagi aktivitas, tahu-tahu blek jatuh, bisa sadar, bisa nggak sadar, itu juga kejang. Oke. Atau hanya kaku begini, itu juga kejang. Oke. Jadi bentuk kejang itu macam-macam, ya. Oke. Lalu kita langsung ke mitos sama fakta deh. Karena ini yang paling sering salah. Kita buka sama-sama. Bapak Ibu udah terima ya leafletnya ya? Ya. Kita baca sama-sama yuk. Mitos dan fakta seputar epilepsi. Oke. Yang pertama, banyak yang bilang epilepsi itu tuh karena kerasukan roh jahat. Nah, mitos ya. Jadi epilepsi itu bukan karena kerasukan roh jahat. Jadi kalau ada orang atau keluarga atau kerabat yang kejang, jangan bawa ke dukun. Ya. Jadi tadi kan saya sudah bilang epilepsi itu adalah suatu penyakit yang disebabkan karena gangguan kelistrikan di otak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bayangkan ada listrik yang kayak kabel gitu, listriknya tiba-tiba cus gitu. Nah, itu yang terjadi di otak kemudian memicu kejang. Oke. Jadi kalau ada yang kejang, bawalah berobat ke dokter yang tepat supaya bisa dilakukan pemeriksaan dan diobati. Yang kedua, katanya kalau orang kejang, orang epilepsi, lalu mulutnya berbusa, mengeluarkan busa, jangan sampai kepegang, nanti nular. Katanya gitu. Benar nggak Bapak Ibu? Betul kah tidak? Mitos atau fakta? Mitos. Oke, udah mulai pinter. Oke, jadi epilepsi itu tidak menular Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lagi di mana, di tempat umum ada yang kejang, keluar busa dari mulutnya, jangan terus dijauhin, ya. Jangan terus dijauhin, takut kena busanya, takut kena pasiennya, takut nular. Tidak. Epilepsi tidak menular, ya. Oke. Yang berikutnya. Epilepsi merupakan gangguan jiwa. Saya sering dapat pasien epilepsi, pasien kejang, sama keluarganya, tindakan pertamanya dibawanya ke rumah sakit jiwa memang. Itu sering terjadi. Tidak hanya di sini, tidak hanya di Jayapura. Di luar Jayapura, di luar Papua juga begitu. Oke. Ini salah, ini mitos.
Jadi yang benar itu epilepsi bukan gangguan jiwa. Namun memang ada beberapa pasien epilepsi yang disertai dengan gangguan jiwa. Oke? Yang keempat, epilepsi merupakan penyakit keturunan. Banyak yang tanya memang, Dok, epilepsi ini menurun nggak sih? Penyakit keturunan nggak sih? Enggak, ya. Epilepsi tidak diturunkan. Kalau kita lihat dari pasien-pasien epilepsi, kita tanya, kita runut lagi ke belakang, orang tuanya epilepsi juga enggak? Enggak, hanya sedikit. Hanya sedikit pasien epilepsi yang punya riwayat keluarga dengan epilepsi juga. Oke. Namun bila pasien atau bila penderita epilepsi memiliki anak, kemungkinan terkena epilepsinya akan lebih besar dibanding yang tidak. Tapi tidak bisa kita bilang keturunan juga. Oke? Yang berikutnya dikatakan di sini epilepsi tidak bisa diobati. Epilepsi katanya tidak bisa diobati nih, nggak bisa sembuh. Faktanya banyak loh pasien epilepsi kita yang bisa sembuh, bisa selesai berobat. Mana Suster Risma? Ya, Suster Risma ya. Pasien kita ada berapa yang udah lulus ya? Oke. Saya sering bilangnya di sini lulus. Oke. Jadi dengan minum obat dengan minimal 2 tahun penuh tidak ada kejang, kemudian kita turunkan pelan-pelan dosis obatnya, sebagian besar pasien epilepsi bisa sembuh. Oke. Namun ada beberapa jenis epilepsi yang pada anak-anak yang bisa sembuh spontan. Jadi tanpa diobati juga bisa sembuh ada. Ada juga epilepsi yang sampai harus dilakukan tindakan operasi, namun itu jenis tertentu, ya, itu namanya epilepsi yang intractable atau tidak bisa dikendalikan dengan obat. Oke? Nah, bicara tentang obat, nah supaya bisa sembuh epilepsinya, ya obatnya mesti diminum dengan benar, mesti kepatuhan minum obatnya mesti bagus, gitu. Jadi waktunya mesti tepat, kemudian waktu kontrolnya untuk berobat juga mesti tepat. Nah, itu penting sekali. Itu sangat membantu sekali dalam kesembuhan pasien epilepsi. Kemudian juga ada hal-hal selama minum obat epilepsi, ya, ada hal-hal yang mesti dihindari. Misalnya, nomor 1, alkohol. Oke? Alkohol itu selain mengurangi efek terapi obat epilepsi, juga dia bisa mempengaruhi sel-sel saraf di otak sehingga membangkitkan kejang. Nah, jadi pasien-pasien epilepsi yang sedang minum obat epilepsi sebaiknya atau memang ya sudah tidak seharusnya lagi konsumsi alkohol. Oke, kemudian cahaya, kilatan cahaya. Ada beberapa jenis epilepsi yang kejangnya itu dipicu oleh timbulnya adanya kilatan cahaya. Dari mana sih contohnya? Misalnya TV. Oke, ya. Kilatan cahaya yang terlalu cepat itu bisa memicu timbulnya epilepsi, timbulnya kejang pada epilepsi. Terus, Dok, memangnya nggak boleh nonton TV, nggak boleh main HP? Boleh. Tapi dipilah apa yang dilihat di HP. Kemudian untuk TV, jarak nontonnya diatur, dijauhkan, jangan terlalu dekat. Oke? Kemudian, nah, kalau Bapak Ibu lihat pasien kejang, di mana aja deh, di rumah, di mana, biasanya apa yang dilakukan? Spontan apa yang dilakukan? Coba, Ibu. Kalau lihat pasien ada orang yang kejang,
Ibu biasanya responnya apa, Bu? Ibu. Pakai mic boleh. Responnya ngapain, Ibu? Langsung segera dibawa ke rumah sakit. Wah, kalau sendiri nggak mungkin toh. Nah, coba. Begitu misalnya ada nih orang kejang nih sekarang di sini, Ibu ngapain tuh biasanya? Atau biasanya yang Ibu lihat orang ngapain? Respon normalnya. Kalau setahu saya epilepsi itu sering kalau tiba-tiba kejang langsung pakai sisir gitu. Sisir Iya, diapain? di sisir rambutnya. Oke. Oke, yang paling sering itu salah satu. Memang saya ada dapat berapa pasien begitu, disisiri rambutnya. Oke. Yang paling sering dilakukan orang itu kalau ada orang kejang, dipegangi. Dipegangi kaki tangannya lagi gini-gini kan, lagi kejang-kejang, tangan kakinya dipegangin, ditahan. Kemudian dimasukin apa ya? Dimasukin sendok ke mulut ya. Ya kan? Kalau ditanya kenapa? Takut kegigit. Nah, itu salah ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang benar kalau nanti sewaktu-waktu misalnya lagi dimanapun ada lihat orang yang kejang, caranya adalah jangan dipegangin. Jangan dipegangin, maksudnya jangan ditahan badannya, jangan dimasukkan apapun ke dalam mulut. Bahaya. Ya, kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut pasien, biasanya kan kejang tidak sadar toh, masukkan sesuatu ke dalam mulut pasien, terus kalau tersedak menyumbat jalan napas, fatal akibatnya. Ya, oke. Jadi dok, apa sih yang dilakukan kalau ada orang kejang? Yang pertama, yang boleh dilakukan, yang harus dilakukan, tidak boleh panik, jangan panik. Oke? Yang kedua, jangan panik, kemudian jangan kasih minum pasiennya. Pasien lagi kejang-kejang maupun setelah kejang pasiennya tampak bingung atau tidur biasanya, jangan kasih minum. Jangan siram-siram air. Nah, ini biasanya kalau yang siram-siram air nih hubungannya tadi dengan bilang tuh kalau epilepsi itu kerasukan. Nah, ya. Disiram, disembur, apalah itu. Jangan ya, Bapak Ibu ya. Kemudian jangan masukkan apapun ke dalam mulut pasien. Mau jari, mau sendok, mau kayu, itu jangan. Oke? Kalau jari bahaya, putus nanti jarinya. Nah, udah putus jarinya nyumbat lagi. Nah, fatal nanti ya. Kemudian jangan ditahan badannya. Pasien yang lagi kejang, badannya jangan ditahan, apalagi kalau pakai barang keras untuk nahan. Kadang-kadang ditindih sampai dengan kaki. Jangan, ya. Kemudian, apa yang dilakukan? Posisikan pasiennya dalam posisi yang aman, Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya pasiennya dalam posisi dekat dengan jalan raya, atau dekat dengan air, atau berada di tempat yang tinggi, posisikan, carikan dia tempat yang aman. Oke? Singkirkan barang-barang berbahaya dari sekitar pasien yang sedang kejang. Apa misalnya? Api, benda tajam, ya, itu disingkirkan. Kemudian, kalau pasiennya pakai pakaian yang agak sempit di bagian leher, longgarkan. Ya, misalnya pakai kemeja atau pakai kaos yang ada kancingnya itu, longgarkan. Longgarkan di bagian leher supaya jalan napasnya tetap bagus. Oke. Kemudian tadi ibu sendiri toh, ibu sendiri terus ada orang kejang. Ibu mungkin bingung, Bapak Ibu mungkin bingung kalau lagi sendirian terus ada orang kejang. Panggil orang lain, tolong ada yang kejang, kayak gitu. Siapa tahu orang yang dipanggil lebih mengerti dan bisa tahu bagaimana penanganan pada pasien kejang atau pada orang kejang. Oke, kemudian kalau di sekitar Bapak Ibu pada saat ada orang kejang ada
bantal atau ada kain, boleh digunakan untuk sanggah kepalanya. Oke, itu ya. Kemudian pada pasien-pasien epilepsi yang sedang minum obat epilepsi, biasanya paling sering nanya, "Dok, pantangannya apa ya? Ada pantangan makanan nggak?" Saya akan menjawab, kalau makanan beda-beda setiap orang. Pada sebagian pasien ada makanan yang memang bisa memicu kejang. Misalnya apa? Makanan dengan MSG yang banyak, oke? Atau kopi, atau keju, atau coklat. Beda-beda tiap orang. Nanti biasanya saya akan minta, coba Bapak Ibu perhatikan di rumah. Biasanya itu paling sering kejang kalau habis mengkonsumsi apa, ya. Kemudian hal-hal apa yang harus dihindari, Dok, supaya nggak kejang lagi? Nih, ada di sini. Kata kuncinya, keywordnya 5K 1M. Ya, pemicu munculnya kejang. Ini yang harus dihindari. Yang pertama, kurang patuh minum obat. Tadi yang saya bilang, mungkin minum obatnya ya seingatnya, ya sesempatnya. Jangan begitu, ya. Obat-obat epilepsi itu sebaiknya diminum pada waktu yang teratur dengan jam yang tepat supaya kadar obat dalam darahnya stabil. Jadi kejangnya pun bisa terkontrol. Yang kedua, kelelahan, kecapean. Nah, itu harus dihindari. Kemudian yang ketiga, kecemasan atau kepikiran, banyak pikiran. Oke? Yang keempat, kurang tidur, begadang. Nah, pasien-pasien biasa saya bilang, jangan terlalu capek, jangan begadang, ya, karena itu bisa mencetuskan kejang. Yang kelima, kedinginan atau kepanasan. Pemicunya adalah ada beberapa hal tadi itu. Ibu dokter juga menyampaikan karena mendadak ada sinar atau cahaya. Lalu saya tanyakan, ini pengalaman yang saya alami, ada orang yang kambuh penyakit epilepsi ini karena melihat seseorang. Contohnya saya sendiri waktu itu. Memang orang itu sudah kenal baik dengan saya, spontan tahu saya ada, dia langsung kumat penyakitnya. Ini apakah gara-gara apa, Pak Bu Dokter, kira-kira? Karena ini memang terjadi pengalaman pada saya sendiri, karena saat itu melihat saya langsung dia penyakitnya kambuh. Memang dia punya penyakit epilepsi, memang, tapi beberapa hari yang lalu sudah beberapa bulan tidak pernah terjadi. Setelah melihat saya, dia kambuh. Mohon penjelasan. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Mahmud. Ya, kami persilakan Dokter Asti boleh menjawab. Oke, Bapak Mahfud ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Tapi saya tanya dulu ya, tanya balik dulu ya. Ini orangnya memang epilepsi ya, sudah berobat. Oke. Jadi gini Pak, kalau yang Bapak tanyakan tadi, intinya gini toh, Dok, bisa nggak kejangnya epilepsi itu karena melihat objek tertentu? Objek tertentu satu orang aja toh gitu. Kalau dari saya, mungkin bukan objeknya Pak, mungkin bukan orangnya, tapi ketika melihat orang itu timbullah apa misalnya kecemasan atau ketakutan atau ada pikiran apa yang kemudian mencetuskan kejangnya kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada nggak pencetus lain selain itu. Misalnya sebelum ketemu Bapak orangnya enggak habis begadang enggak gitu, ya toh? Ada pencetus lainnya enggak? Misalnya itu tadi begadang atau habis kepanasan atau habis kedinginan. Kalau semua itu tidak ada, kemungkinan
dengan melihat Bapak timbullah apa? Kecemasan. Kecemasan yang kemudian akan mencetuskan kejang, kayak gitu, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya maksud Bapak adalah kejang yang dipicu oleh satu objek tertentu, dalam hal ini orang, jarang sekali atau bahkan saya juga belum pernah menemui yang begitu. Biasanya dia akan ngelingnya ke faktor lain dulu. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Memang gini Bu Dokter, orang ini menganggap saya ini orang tuanya, sesepuhnya lah. Karena sering memberikan manusia, ramah. Sudah tahu saya kaget. Nah dia mungkin kesampaian dari tadi. Iya. Ya kamu versinya langsung orang takut semua pergi. Ada menular. Terima kasih. Iya, jadi kan orang ketika kejang semua pergi takut menular. Nah, Bapak udah dengar tadi yang saya sampaikan ya. Nanti bisa kasih tahu ke orang-orang yang lainnya kalau epilepsi tidak menular ya. Oke, terima kasih Bapak Mahfud. Oke, terima kasih Bapak Mahmud. Buat penanya kedua, boleh? Ada? Dari live Instagram boleh dipersilakan. Yang ingin bertanya boleh dicantumkan di kolom komentar. Masih antusias sampai sesi akhir? Masih? Oke, Bapak silakan sebut nama Bapak dari. Saya Pak Sem. Ya. Satu pertanyaan terakhir mungkinkah? Ya. Apakah epilepsi itu bisa timbul pengaruh dari penyakit lain? Itu saja pernyataan saya. Makasih. Pak Sem Imbiri. Oke, Bapak Sam Imbiri. Ya. Dipersilakan, Dok. Bapak Sem, terima kasih pertanyaannya. Apakah epilepsi bisa timbul karena penyakit lain? Bisa, Pak. Bisa, sangat bisa. Jadi, kalau kita kembali lagi, epilepsi ada dua macam. Yang satu idiopatik atau tanpa penyebab. Yang kedua, simptomatik atau karena penyakit lain yang Bapak bilang. Apa sih contoh penyakit yang bisa bikin jadi epilepsi? Misalnya stroke atau tumor otak. Nah, itu adalah dua contoh penyakit yang paling sering bikin epilepsi. Kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih Bapak Sam. Oke. Di sesi akhir daripada acara ini, nanti kami akan membagi-bagi door prize. Tapi sebelum dibagi door prize, ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Siap ya? Bisa ya? Door prize-nya sangat menarik. Oke? Saya sapa kembali. Selamat pagi. Oh, makin loyo ya. Atau jangan-jangan sudah ada yang bengong kayaknya ya. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke, luar biasa. Siap ya, dapat hadiah ya. Datang, nanti pulang bawa hadiah door prize. Oke? Semua sudah dapat brosurnya? Leafletnya? Oke? Semua dari dalam ya. Boleh lihat contekannya cepat-cepat. Oke? Siap-siap ya. Oke, semua sudah pegang contekannya? Ini lomba cepat, langsung angkat tangan. Oke? Pertanyaan yang pertama. Oke. Ya, ini door prize-nya cukup menarik. Jadi siap-siap saja. Sebutkan apa saja yang dapat memicu munculnya kejang. Oke, Ibu. Oke, Ibu duluan. Ya. 5 nama Orpayarangga, 5K, 1M. Ya. Kurang patuh minum obat, kelelahan, kecemasan, kurang tidur, kedinginan atau kepanasan, menstruasi atau haid. Oke. Luar biasa. Yang lain jangan mau kalah. Masih ada dua lagi. Oke? Siap-siap. Apa saja tindakan yang boleh dilakukan? Simak ya. Yang boleh dilakukan pada penderita epilepsi
yang lagi kambuh? Yang sudah enggak lagi, Bu. Oke, Ibu. Sebutkan nama dan jawabannya. Nama saya Dila. Yang boleh dilakukan menjauhkan penderita dari tempat atau barang-barang berbahaya, tetap menampingi penderita, longgarkan pakaian penderita di sekitar leher, menghindari tercekik, posisikan pasien berbaring miring, panggil bantuan atau cari pertolongan, menyangga kepala penderita dengan bantal atau benda lunak lain. Oke. Ya, terima kasih ya, Ibu Ila. Oke, saya akan bacakan pertanyaan dari akun Instagram HI Dini. Selamat siang, dokter. Saya ingin bertanya, jika telah melakukan pengobatan selama 2 tahun, apakah bisa dikatakan sembuh total dari epilepsi? Terima kasih HI Dini. Silakan, dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya yang buat Bapak Ibu yang mengikuti dari live streaming Instagram. Pasien-pasien yang sudah minum obat dan selama 2 tahun penuh tidak kejang, akan kita lakukan pemeriksaan ulang. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan rekam otak atau elektroensefalogram, EEG. Nah, jika hasil EEG-nya bagus, tidak ditemukan gelombang epilepsi, maka pemberian obat anti epilepsinya bisa diturunkan secara bertahap dan memakan waktu 3-6 bulan, kemudian bisa dinyatakan sembuh. Begitu. Ini balik lagi dengan mematahkan mitos yang mengatakan epilepsi tidak bisa sembuh, epilepsi tidak bisa diobati, ya, tidak. Epilepsi bisa diobati, epilepsi bisa sembuh. Oke? Oke, berarti setelah 2 tahun dilakukan perekaman listrik otak, kemudian dosis obatnya diturunkan secara bertahap. Iya. Baik, terima kasih. Oke. Satu pertanyaan lagi untuk mendapatkan door prize. Oke, siap-siap dengan brosurnya. Oke. Masih antusias ya? Masih ada kesempatan buat yang lain ya. Apa saja tindakan yang tidak boleh dilakukan pada penderita epilepsi yang lagi kambuh? Oke. Dari sayap sebelah kanan. Sebutkan nama serta jawabannya. Perkenalkan, nama saya Lisa Rizka. Jenis-jenis apa? Yang tidak boleh. Yang tidak boleh. 1, tidak boleh panik, tidak boleh memberi minum pada penderita yang sedang kejang, tidak boleh menyiram air ke wajah penderita, tidak boleh memasukkan jari atau benda keras apapun untuk mencegah mulut menggigit, tidak boleh menggunakan benda keras untuk menahan, tidak boleh menahan gerakan penderita saat kejang. Oke. 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 Luar biasa, berikan tepuk tangan buat kita semua. Masih setia hingga akhir daripada sesi ini. Kami mengundang 3 ibu yang sudah berhasil menjawab untuk maju ke depan. Ayo maju. Ya. Untuk menerima door prize luar biasa di hari epilepsi saat ini. Siapa duluan tadi ya? Ini. Oke. Karena ini sosialisasi atau penyuluhannya ini dalam rangka Purple Day. Purple Day itu diperingati setiap tanggal 26 Maret. Guna Purple Day itu adalah untuk membuka kesadaran kita semua tentang sakit epilepsi. Maka hadiah dari saya juga bertema purple atau ungu. Silakan Ibu Orma. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Ya, luar biasa.
Ya, satu lagi luar biasa. Oke, foto dulu dong, foto dulu dong. Ayo, Ya, ya. silakan. Ya, luar biasa buat kita semua. Saya percaya bahwa setelah pemaparan hari ini, wawasan kita boleh bertambah mengenai epilepsi atau mati-mati ayan, ya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika bertemu atau bahkan keluarga kita atau tetangga kita penderita epilepsi. Yang terutama tidak boleh disingkirkan, tidak boleh dijauhi, bahkan sebagai rekannya, sebagai keluarganya, tetangganya, kita turut membantu meringankan penderitaan mereka yang epilepsi. Kata-kata terakhir dari Dr. Asti. Ya, harapannya adalah kita semakin tahu, semakin sadar tentang fakta tentang epilepsi, sehingga nanti ke depannya semakin banyak pasien epilepsi yang bisa sembuh, semakin banyak pasien epilepsi yang bisa kita bantu supaya tidak kejang lagi, supaya tidak sakit lagi. Baik, terima kasih kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu Saudara yang sementara sedang menunggu di Poli Rumah Sakit Dian Harapan. Kami juga mengucapkan terima kasih buat rekan Bapak Ibu yang mengikuti live streaming di Instagram Rumah Sakit Dian Harapan. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, semangat pagi dan salam sehat buat kita semua. Berikan tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu.